Halo, Bapak Ibu guru yang hebat. Hari ini saya akan berbagi lagi mengenai koneksi antar materi modul 1.1 A.8, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Kadek Paryawati. Saya bekerja di SDN 1 Peguyangan, di mana saat ini saya menjadi calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Denpasar. Hari ini saya akan berbagi tentang eh, kaitan antar materi yang ada pada modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda pikirkan tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Adapun yang menjadi pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, anggapan bahwa di benak saya itu bahwa kita sebagai pendidik, anak itu hanya berupa kertas kosong yang mana kita sebagai pendidik itu harus memberikan coretan-coretan yang banyak di dalam kertas tersebut, atau bisa dikatakan dengan teori tabula rasa, di mana kita menganggap anak itu sebagai kertas yang kosong dan kita sebagai pendidik memiliki tugas untuk memberikan coretan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, di mana saya sebagai pendidik sebelum mempelajari model ini, saya merasa bahwa pembelajaran itu berpusat kepada guru atau teacher center, di mana anak atau siswa itu hanya sebagai objek pendidikan saja. Kemudian yang ketiga, saya sebagai pendidik beranggapan bahwa belajar yang bagus itu adalah belajar di dalam kelas dengan menggunakan bangku dan fasilitas yang ada di kelas. Kemudian yang keempat, saya beranggapan bahwa pembelajaran itu adalah mengutamakan ketuntasan menghabiskan materi. Itu lebih penting daripada budi pekerti dan karakteristik siswa. Yang kelima, saya beranggapan bahwa pembelajaran itu mengutamakan faktor pengetahuan dan atau kognitif siswa saja dan ketercapaian KKM. Apabila siswa sudah mencapai KKM, maka saya sebagai pendidik merasa siswa itu sudah tuntas dalam mengikuti pembelajaran saya. Itu pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, saya memulai terbuka pikiran saya dan menjadi berubah setelah mempelajari modul tersebut, di mana saya beranggapan setelah mempelajari modul 1.1, ternyata apa yang saya anggap sebelumnya itu salah. Sebenarnya setelah saya mempelajari modul itu, pikiran saya mulai terbuka menganggap bahwa yang pertama, anak pada kodratnya adalah kertas putih dan membantah teori tabula rasa, di mana saya menganggap anak itu adalah pada kodratnya adalah kertas putih yang sudah memiliki coretan dari sejak dia lahir, di mana kita sebagai pendidik hanya bertugas menuntun dan menebalkan tulisan yang sudah ada itu. Kemudian, yang kedua, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun siswa dan memperbaiki laku siswa agar memiliki budi pekerti yang luhur. Yang ketiga, peran kita sebagai seorang guru atau pendidik adalah menerapkan trilogi pendidikan, yaitu di depan menjadi contoh, kemudian di tengah bisa membangun semangat anak didik kita, kemudian di belakang kita bisa memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Yang keempat, guru harus menghamba kepada siswanya, di mana kita harus mendekati siswa dengan penuh rasa cinta kasih yang tulus, sehingga anak merasa senang, tenang, dan ikhlas dalam mengikuti pembelajaran kita, sehingga kecerdasan anak dapat berkembang secara optimal. Dan anak dengan sukarela belajar dengan sepenuh hati. Kemudian yang keempat, guru harus menciptakan taman belajar untuk siswa. Artinya guru itu mampu menciptakan suasana belajar seperti di taman, belajar sambil bermain, belajar yang bermakna untuk siswa, sehingga siswa tidak merasa tertekan, siswa mencapai kemerdekaan belajarnya. Kemudian yang keenam, sebagai pendidik kita harus mampu menanamkan kepada siswa bahwa pengetahuan bukanlah hal yang paling penting atau tujuan utama yang paling penting, tapi harus berjalan selaras dengan akhlak dan budi pekerti siswa. Kemudian yang ketujuh, murid harus merdeka.
tapi tidak kebablasan, di mana budi pekerti merupakan rambu dalam pendidikan tersebut. Yang kedelapan, belajar harus di kelas itu salah, tapi belajar itu harus memanfaatkan semua tempat sebagai sumber belajar, baik itu di halaman, baik di tempat lain, tidak monoton di kelas saja. Itu pemikiran saya menjadi terbuka setelah mempelajari modul 1.1. Kemudian, apa yang saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 di kelas saya, sehingga kelas saya menjadi lebih baik sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun yang saya akan terapkan untuk yang saya akan terapkan di kelas saya sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah satu, nantinya saya akan sebagai pendidik itu menciptakan kelas yang menyenangkan dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan kekinian sehingga siswa menjadi lebih aktif. Kemudian saya akan mengatur posisi duduk siswa secara berkelompok di mana dengan cara berkelompok itu menumbuhkan rasa kolaborasi siswa dan menghilangkan rasa sifat individualisme siswa yang sekarang mulai merebak karena kemajuan teknologi. Kemudian yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual yang menjunjung kearifan lokal dengan memperhatikan kebutuhan anak baik secara kodrat alam maupun secara kodrat zaman. Yang keempat, saya berusaha mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran siswa sehingga menciptakan pembelajaran seperti berada di taman belajar untuk siswa, sehingga siswa merasa tenang, nyaman, dan damai dalam belajar. Sehingga dia bisa belajar dengan keikhlasan, dengan sukarela, tanpa adanya tekanan. Kemudian, saya akan berusaha menuntun siswa saya untuk menerapkan sistem AMONG di kelas saya. Yang berikutnya, selain itu, saya juga akan menerapkan sistem Merdeka Belajar di kelas saya dengan menerapkan sistem trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madiun Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian saya akan menciptakan atau menghamba kepada siswa saya, sehingga siswa merasa saya memberikan cinta kasih yang tulus untuk dia. Kemudian yang terakhir saya juga akan melakukan pembiasaan budi pekerti kepada siswa saya, di mana pembiasaan budi pekerti itu bisa saya terapkan setiap pagi dengan cara berbaris, berdoa, membiasakan 3S, senyum, salam sapa kepada anak didik dan anak didik kepada semua peserta didik yang berada di lingkungan. Kemudian menanamkan akhlak yang mulia kepada anak saya, yaitu dengan menerapkan kata-kata minta tolong, terima kasih, dan ucapan terima kasih, minta tolong itu diterapkan di siswa saya sehingga siswa memiliki karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian adapun kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan menerapkannya di kelas, adapun kesimpulan yang bisa saya ambil sebagai pendidik adalah bahwa pendidikan itu adalah merupakan kegiatan menuntun anak, bukan menuntut anak sesuai dengan keegoisan kita, sesuai dengan keinginan kita sebagai guru, tapi kita menuntun siswa dengan segala kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai kebahagiaan yang tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian kesimpulan yang kedua yang bisa saya ambil dari pembelajaran ini adalah pendidikan bukan hanya pengetahuan saja, tapi menanamkan budi pekerti sangatlah memegang peranan penting untuk menciptakan bangsa yang beradab. Kemudian yang ketiga, pendidikan adalah menghamba kepada siswa, di mana dengan menghamba kepada siswa, siswa bisa meraih kemerdekaannya, kemerdekaan belajarnya, sehingga tercapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kiranya demikianlah kaitan antara materi di modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Semoga bermanfaat. Sebagai akhir kata, saya ucapkan salam guru penggerak, merdeka belajar. Terima kasih.